Beginilah suasana garis depan dari sisi pasukan Ukraina saat melakukan serbuan pada posisi pasukan Rusia di wilayah Kharkov. Rekaman ini berasal dari kamera sukarelawan Belarusia yang bertempur di pihak Ukraina. Belarusia merupakan negara yang menjadi sekutu Kremlin dan tempat menampung tentara bayaran Wagner Rusia ketika terjadi perselisihan dengan Kementerian Pertahanan Rusia pada awal perang terjadi. Даже отползем на четвереньках, потому что возле меня прямо просвистело, возле уха. Но идти надо вот здесь где-то из-за деревьями. Ползем назад, правду. Здесь мы не вылеземся. Давай. Nampak dalam video tentara Ukraina mengenakan pita hijau yang berarti tentara tersebut berasal dari sukarelawan Ukraina yang bertempur di Bakhmut. Dan sebagian mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris bukan bahasa Ukraina. Ini berarti di antara mereka ada sukarelawan asing seperti orang yang merekam kamera ini, yang berasal dari Belarusia. Dalam perang Rusia-Ukraina, masing-masing pihak baik Rusia maupun Ukraina menggunakan pita dengan warna berbeda yang dipasang di lengan dan helmnya. Penggunaan pita di badannya untuk mengidentifikasi antara friend or foe, teman atau lawan. Sebagaimana diketahui, pertempuran Rusia-Ukraina melibatkan banyak pihak, di mana beberapa negara dan perusahaan swasta, tentara bayaran, terlibat perang langsung di garis depan. Negara-negara NATO dan Amerika Serikat tidak hanya memberikan bantuan persenjataan pada Ukraina, tetapi juga mengirimkan pasukannya bertempur dengan pihak Ukraina. Demikian pula dengan Rusia yang mendapat sokongan dari tentara Korea Utara dan tentara bayaran seperti Wagner, Redut, dan lainnya, yang anggotanya berasal dari Afrika, India, dan negara lainnya. Belum lagi termasuk ribuan narapidana yang diangkut ke garis depan untuk bertempur. Pasukan Ukraina menggunakan pita 3 warna sebagai pengenal di antara mereka, yang terdiri dari pita hijau yang berarti bahwa pasukan tersebut bertempur di Bakhmut. Pita biru menandakan pasukan Ukraina bertempur di Kharkiv, dan pita kuning menandakan bahwa pasukan Ukraina bertempur di Kherson. Sementara dari pihak Rusia menggunakan pita merah yang menandakan bahwa petempur Rusia yang bergabung dengan pejuang Donbas. Pita putih menandakan bahwa pasukan tersebut berasal dari pasukan reguler Rusia. Sementara putih silver berasal dari divisi Ahmad, yakni tentara Chechnya yang dikirim untuk membantu Rusia, dan juga dari tentara bayaran Wagner yang anggotanya dari berbagai negara. И оттуда хотя бы насыпать труп с автомата, чтобы они переключились на нас, чтобы ребята отходили не через поле, а по полосам. Perang yang awalnya diperkirakan singkat menjadi lama, dan Ukraina mampu bertahan dalam serangan Rusia. Bahkan di awal perang tahun 2022 dan 2023, Rusia mengalami banyak kerugian karena serangan Ukraina yang disokong oleh NATO dan Amerika Serikat dengan persenjataan canggih dan mematikan, seperti senjata anti-tank, Javelin, Enlaw, kendaraan lapis baja, roket peluncur, dan lainnya. Становится пулеметчик Сафари. Выскакивайте скоро. Pada awal perang, Rusia mengandalkan tentara bayaran atau kontraktor seperti Wagner dan Redut untuk bertempur di Ukraina dan disokong oleh tentara reguler Rusia di belakangnya. Namun tentara bayaran ini tidak mampu bertahan. Wagner banyak mengalami kerugian dari personil tentaranya. Bahkan pasukan bayaran dari Redut dilaporkan 90% anggotanya tewas di Ukraina. Ini menjadikan tentara bayaran seperti Wagner menyerah dan mengembalikannya pada Angkatan Bersenjata Rusia. Angkatan Bersenjata Rusia mengambil alih tahun 2023 dari Wagner, namun tidak terjadi kemajuan yang signifikan. Bahkan Ukraina berhasil menyerang serangan balik pada wilayah Kursk, Rusia. Ini dikarenakan bantuan NATO dan negara Eropa serta Amerika Serikat semakin besar pada Ukraina, baik persenjataan militer maupun personil tentara. Pada mayat tentara yang bertempur di pihak Ukraina ditemukan bahwa mereka berasal dari berbagai negara, di antaranya dari Polandia, Swedia, Jerman, Inggris, bahkan dari pasukan Ranger Amerika. Demikian pula dari pihak Rusia, banyak menjadi korban, menjadikan Rusia meminta bantuan pada sekutunya, yakni Korea Utara dan juga dari pasukan Kadyrov, Chechnya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akan tiba di Jeddah, Arab Saudi pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 untuk perundingan antara Amerika Serikat dan Ukraina, sementara Presiden Donald Trump berusaha untuk menengahi upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan cepat, meskipun Rusia baru-baru ini melakukan serangan udara besar-besaran terhadap infrastruktur energi Ukraina. Perang masih berlanjut hingga kini, namun upaya damai terus dilakukan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang memiliki kebijakan berbeda dengan Presiden sebelumnya, Joe Biden. Donald Trump memilih mendekati Rusia agar mau melakukan perdamaian dengan Ukraina, serta mengurangi bantuan militer pada Ukraina. Pendekatan ini juga dilakukan oleh Trump pada Zelensky agar mau berdamai dengan Rusia dan menghindari terjadinya Perang Dunia Ketiga. Namun Zelensky sempat berselisih dengan Trump hingga dia diusir dari gedung Oval. Untuk memperbaiki hubungannya dengan Trump dan Amerika Serikat, Zelensky mengirim utusan untuk melakukan pertemuan dengan Amerika Serikat dan Donald Trump di Arab Saudi, yang rencananya akan dilakukan pada 11 Maret, Selasa besok. Para pejabat AS mengatakan tujuan perundingan hari Selasa besok adalah untuk mencapai kerangka kerja bagi perjanjian damai dan gencatan senjata awal. Pembicaraan AS Ukraina akan berlangsung 3 minggu setelah pejabat senior Amerika Serikat mengadakan pembicaraan dengan pejabat Rusia di Riyadh, Arab Saudi. Ukraina mengatakan berkomitmen penuh untuk dialog konstruktif dengan AS dan berharap untuk membahas dan menyetujui keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan. Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa ia mengharapkan hasil yang baik dari perundingan tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahannya hampir mencabut jeda intelijen mengenai Ukraina dan sedang mempertimbangkan banyak hal terkait tarif terhadap Rusia. Trump mengatakan ia mengira Ukraina akan menandatangani perjanjian mineral dengan AS. Di sisi lain, Kedutaan Besar Rusia di Italia pada Jumat 7 Maret 2025 mengecam laporan rencana Prancis dan Inggris untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina dan mengklaim personel militer Barat telah dilibatkan dalam konflik tersebut sejak 2015. Dalam pernyataan resminya, Kedutaan Besar Rusia menuduh bahwa tentara Barat dengan dalih sebagai instruktur dan penasihat telah melatih pasukan Ukraina, merawat peralatan militer yang dipasok dari luar negeri, serta berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan operasi militer serta serangan terhadap Rusia. Kedutaan itu juga menuduh Prancis dan Inggris berupaya memperburuk konflik serta menghalangi potensi perundingan damai. Rusia dengan tegas kembali menolak kehadiran militer asing di Ukraina dalam bentuk apapun, termasuk di bawah misi PBB, Uni Eropa atau Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE. Rusia menegaskan bahwa langkah semacam itu sama sekali tidak dapat diterima. Pernyataan itu mencuat di tengah meningkatnya ketegangan terkait dukungan militer Barat untuk Ukraina, dengan Rusia berulang kali memperingatkan agar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. С нами? Да. Как нога? Нормально. Нормально? Да. Боль попускает? Да, попускает. Отлично. Идем быстрее, нам надо преодолеть этот участок местности быстро.